Upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul berlangsung lancar dan hikmat. Memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak semua. Jumpa lagi dalam tayangan Infodigul, edisi hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Selain dua topik berita utama tadi, semua berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Tuan Webro, inilah Infodigul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Mbak semua, kita ke berita pertama. Upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bovendigul berlangsung lancar dan hikmat. Upacara digelar di lapangan kantor Bupati Bovendigul Senin 17 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar upacara bendera peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Bupati Bovendigul. Upacara dihadiri Forkopimda, Kepala OPD, ASN, pelajar, tokoh masyarakat, serta unsur TNI Polri. Bupati Bovendigul Roni Omba bertindak sebagai inspektur upacara pada pengibaran bendera merah putih. Sementara upacara penurunan bendera, inspektur upacara dijabat Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Pasukan pengibar bendera merupakan putra-putri terbaik Bovendigul yang telah menjalani pelatihan oleh Kodim 1711 dan Polres Bovendigul. Rangkaian upacara berlangsung tertib dan hikmat, menjadi momentum untuk memperkuat semangat nasionalisme, serta mengenang jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Mbak semua, resepsi kenegaraan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bovendigul menjadi momentum refleksi perjuangan pahlawan dan evaluasi pembangunan daerah. Bupati Roni Omba mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar resepsi kenegaraan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Tanah Merah. Kegiatan dihadiri Forkopimda, Kepala OPD, TNI Polri, tokoh adat dan agama, paskibraka, serta masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan, resepsi kenegaraan bukan sekedar seremonial, melainkan momentum memperkuat semangat kebersamaan dan evaluasi pembangunan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi penanda penting bagi perjalanan pemerintahan kami. Kurang lebih 10 bulan telah berlalu sejak saya dan saudara Wakil Bupati dilantik untuk mengemban amanah kepemimpinan daerah Kabupaten Bovendigul. Kami menyadari dan memahami bahwa belum banyak yang dapat kami lakukan dan belum seluruh harapan masyarakat dapat kami wujudkan. Namun kami terus berusaha, kami terus belajar memahami persoalan daerah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ada beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita harus bersikap realistis dalam menyikapi kondisi efisiensi keuangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat ini kebijakan fiskal menuntut kita semua untuk melakukan penghematan anggaran, termasuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 saat ini. Menghadapi situasi ekonomi ini, saya sampaikan kepada seluruh kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang harus digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan berbasis skala prioritas. Kita harus kurangi belanja yang sifatnya seremonial dan alihkan anggaran untuk program nyata yang langsung menyentuh
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah daerah diminta memastikan anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Roni Omba juga mengapresiasi sinergi TNI Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan daerah. Menurutnya, kemajuan Bovendigul membutuhkan kolaborasi pemerintah, DPRK, TNI Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat, akademisi, media, dan masyarakat. Berkat sinergi yang kuat, situasi daerah kita tetap aman, damai, dan kondusif. Keamanan adalah modal utama. Tanpa daerah aman, roda pembangunan dan pelayanan publik tidak akan bisa berjalan dengan maksimal dalam situasi efisiensi serta seperti sekarang ini. Yang ketiga, di tengah rasa syukur ini, saya juga mengingatkan kita semua untuk waspada menghadapi fenomena musim kemarau yang sedang terjadi saat ini. Kurang lebih 2 minggu lalu sempat saya ingatkan di panggung ini, dan 2 hari kemudian terjadi kebakaran di Asiki. Maka kita perlu waspada bersama. Cuaca yang memicu kekeringan menuntut kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih. Saya menghimbau dengan sangat tegas kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun permukiman. Resepsi kenegaraan diisi jamuan makan bersama serta penampilan tarian, lagu, dan penyanyi lokal Boven Pride. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Bapak semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik
Untuk kolom opsional, yang pertama instansi tujuan, instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan, kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim, membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N lapor. Keempat, rahasia, membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama dan Mbak semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 40 anggota Paskibra Kabupaten Bovendigul tahun 2026 resmi dikukuhkan sebagai bagian dari persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian peringatan kemudian dilanjutkan dengan malam Sabtu yang diisi semangat nasionalisme. Sebanyak 40 putra-putri terbaik Bovendigul resmi dikukuhkan sebagai Paskibraka tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Bovendigul. Pengukuhan dilakukan Bupati Bovendigul Roni Omba dengan prosesi pembacaan ikrar, pengucapan janji, dan penyematan tanda pengukuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026, saya mengukuhkan adik-adik sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Kabupaten Bovendigul pada tanggal 17 Agustus 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menunaikan tugas negara. Tanah Merah, 16 Agustus 2026, Bupati Bovendigul Roni Omba. Selesai. Selain pengukuhan Paskibraka, pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar malam Sabtu. Peserta yang terdiri dari TNI Polri, Forkopimda, pelajar, pramuka, dan masyarakat berjalan dari titik nol menuju kantor bupati sambil membawa obor. Rangkaian kegiatan berlangsung aman dan penuh semangat kebangsaan. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremonial, namun diwujudkan melalui persatuan, pengabdian, dan kontribusi nyata bagi daerah dan bangsa. Tim Liputan, Digu TV, Caruk melaporkan. Bapak Mama dan Mbak semua, Bovendigul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama dan Mbak semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Layanan ini menghadirkan dokter spesialis kulit dan kelamin serta telinga, hidung, dan tenggorokan atau THT. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Layanan meliputi pemeriksaan spesialis kulit dan kelamin serta spesialis THT dengan melibatkan dokter dan tenaga kesehatan. Sekretaris Daerah Bovendigul, Fabianus Sabi, menyebut peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum mengenang jasa pahlawan,
tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penyakit kulit, penyakit kelamin maupun gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan seringkali dianggap sepele sehingga penanganannya terlambat. Padahal apabila dideteksi sejak dini, banyak penyakit dapat ditangani dengan lebih cepat sehingga risiko komplikasi dapat diminimalkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ragu memeriksakan kondisi kesehatan kepada tenaga medis. Menjaga kesehatan adalah investasi bagi diri. Papianus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tersebut dan tidak menunda pemeriksaan sebagai upaya meningkatkan kesadaran terhadap deteksi dini penyakit. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan agar masyarakat memperoleh layanan yang profesional dan berkualitas. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama dan Mbak semua, di tengah kondisi defisit dan efisiensi anggaran, pemerintah Kabupaten Bovendigul menegaskan komitmen untuk tetap hadir dan memberikan perhatian kepada masyarakat yang terdampak musibah. Pemerintah Kabupaten Bovendigul terus menunjukkan kepedulian kepada warga yang tengah menghadapi musibah. Wakil Bupati Bovendigul, Marlinus, menyebut keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan perhatian. Menurutnya, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat merupakan bentuk kepedulian sekaligus memberikan semangat agar masyarakat tetap tabah dan tidak putus asa dalam menghadapi dampak musibah. Dan juga kami berharap dengan kehadiran kami ini bisa menjadi semangat bagi Bapak Ibu. Walaupun kita dalam keadaan defisit efisiensi anggaran, tapi pemerintah masih memberikan perhatian, masih menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, saudara-saudara kita yang mengalami musibah beberapa hari yang lalu. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya harap Bapak Ibu jangan putus asa, kita tetap semangat, dan ke depan kita sama-sama saling mendukung dalam membangun daerah kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Marlinus mengajak masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan saling mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah daerah juga mengharapkan dukungan masyarakat agar pembangunan Bovendigul dapat terus berjalan di tengah keterbatasan yang ada. Kehadiran pemerintah diharapkan menjadi penyemangat bagi warga untuk bangkit dan kembali menata kehidupan pasca musibah. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua dan terimalah salam persoalan kita. Ngubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Tolong Webro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.